Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Risma Putri Cahyani. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai salah satu program aku, yaitu melaksanakan acara webinar. Acara webinar ini mengusung tema Tips and Trik Sehat di Era New Normal dengan narasumber Kak Linda Oktavia yang berprofesi sebagai perawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Kediri. Seperti apa acara tersebut? Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Oktavia, usia 28 tahun. Saya bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Kediri. Saya lulusan Akper UNP Kediri tahun 2013 dan mulai bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah tahun 2015 sampai dengan sekarang. Di sini saya diminta untuk menjadi narasumber webinar dengan judul Tips and Trik Sehat di Era New Normal. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita kenalan dulu dengan yang namanya COVID-19 atau kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019. Apa itu COVID-19? Dia adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Salah satunya virus SARS dan Corona. COVID dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan mulai dari gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Pneumonia sendiri artinya radang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Bisa dari jamur, bakteri, atau virus. Tanda dan gejala pasien atau orang yang curigai COVID, salah satu yang pertama demam lebih dari 38 derajat Celcius berlangsung 1-2 mingguan. Yang kedua batuk, yang ketiga pilek, yang keempat sakit tenggorokan yang disertai riwayat berpergian ke daerah atau luar daerah. Virus corona dapat menular melalui dua cara, droplet atau udara dan airborne atau cairan. Ada dua tahap tes untuk menentukan positif atau tidaknya corona. Yang pertama tes rapid, yang kedua tes swab. Tes rapid itu tes awal atau tes umum. Biasanya pasien diambil sampel darah. Untuk tes swab, diambil cairan dari tenggorokan lewat hidung. Bila tes rapid hasilnya reaktif, berarti dia resiko terpapar virus, tetapi bukan berarti virus corona. Karena virus influenza, herpes itu pun jika di rapid, hasilnya akan positif. Yang memastikan orang itu terkena COVID atau tidak, itu tes swab. Biasanya swab dilakukan untuk pasien yang rapid positif, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk hasil rapid negatif tidak dites swab. Itu tergantung pemeriksaan dokter.
Untuk cara pencegahan, yang pertama, banyak konsumsi vitamin atau makanan bergizi. Misal banyak minum air putih, makan buah, sayur, daging yang cukup. Bisa juga ditambah dengan minum vitamin, terutama vitamin C. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, selalu pakai masker kemanapun pergi, selalu pakai masker. Yang keempat, cuci tangan pakai sabun, lebih efektif. Yang kelima, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Untuk pengobatan, biasanya dokter hanya memberikan antibiotik dan multivitamin, karena pada dasarnya corona akan sembuh dengan daya tahan tubuh yang baik, kecuali untuk pasien atau orang yang sudah mempunyai riwayat penyakit sebelumnya. Itu akan memperparah atau memperburuk keadaan. Demikian penjelasan singkat tentang COVID-19. Kalau kurang jelas, silahkan ajukan pertanyaan. Baiklah, menjawab pertanyaan yang pertama. Berdasarkan informasi, corona dapat menyebar melalui udara. Iya, betul. Apakah penggunaan masker masih cukup efektif? Jawabannya efektif. Pertanyaan yang kedua, apa penyebab COVID-19? Lalu kenapa seseorang merasa sehat ternyata positif? Bagaimana penanganan orang tanpa gejala tersebut? Jawabannya, penyebab COVID-19 itu virus. Dia namanya virus corona. Lalu kenapa seseorang merasa sehat ternyata positif? Kenapa tetap sehat? Berarti dia masuk dalam OTG atau orang tanpa gejala. Mungkin imun dia sedang bagus, jadi tubuhnya bisa melawan virus. Tetapi hati-hati, dia dapat menularkan ke orang lain walaupun dia tidak ada gejala apa-apa. Itu yang lebih berbahaya. Pertanyaan yang ketiga, ibu hamil, bagaimana cara menjaga diri agar tidak tertular COVID? Ya, dengan pakai masker, cuci tangan dengan sabun, boleh pakai hand sanitizer kalau kepepet, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, atau jangan keluar, tetap di rumah aja, stay at home, itu lebih aman untuk wanita hamil atau menyusui yang tidak bekerja. Dan untuk yang bekerja ya terpaksa melakukan 3 cara yang paling mudah itu. Wanita hamil memang lebih rentan ya, hampir sama dengan orang tua atau orang yang punya riwayat penyakit. Mereka lebih beresiko, jadi harus benar-benar hati-hati. Pertanyaan yang keempat, cara paling efektif selain jaga jarak ketika ingin nongkrong atau ngumpul sama teman, apalagi selain
pakai masker dan sanitizer. Ya lebih aman tetap di rumah aja, tapi kan nggak mungkin orang terus di dalam rumah, apalagi jiwa-jiwa muda yang masih suka nongkrong ini ya. Berdoa yang paling utama. Untuk yang berikutnya ya hanya dengan 3 cara itu: pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kalau bisa, hindari tempat nongkrong yang terlalu banyak orang, apalagi orang sekarang sudah mulai mengabaikan pakai masker. Pertanyaan kelima, olahraga apa saja yang dapat dilakukan di rumah tanpa pengeluaran biaya? Ya, bantu-bantu ibu di rumah bersihkan rumah bisa. Sebenarnya olahraga itu simpel sih, nggak harus wajib setiap hari dilakukan. Cukup dengan pemanasan biasalah, yang penting tubuh bergerak. Pertanyaan yang keenam, dari sekian banyak protokol kesehatan yang diterapkan pada new normal, manakah yang paling efektif pada saat ini? Jawabannya semua efektif. Yang penting jaga diri sendiri. Yang pertama, jaga kesehatan, makan minum seimbang. Yang kedua, biasakan hidup bersih. Yang ketiga, istirahat cukup. Yang keempat, olahraga cukup. Yang kelima, batasi aktivitas di luar rumah yang tidak penting-penting banget. Kalaupun harus keluar rumah, ya harus pakai masker. Jaga jarak, cuci tangan. 3 itu wajib. Untuk masker kain maksimal dipakai 3-4 jam kalau di luar rumah. Setelah itu dicuci. Untuk masker medis maksimal 7-8 jam. Untuk masker N95 maksimal 12-24 jam bisa. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang paling penting selalu berdoa, memohon perlindungan kepada Allah SWT. Semoga kita dijauhkan dari virus bahaya COVID-19. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.